Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan metode PJBL atau Project Based Learning dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Unsa Sabrina, yang kedua Utari Cahyaning Tias, yang ketiga Vera Yunita, yang keempat Wahana Adinindya Nugrahaini. Yang pertama kali akan dibahas adalah mengenai pengertian dari PJBL menurut Daryanto. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya adalah sintak PJBL. Diawali dengan yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian mendesain perencanaan produk. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan. Di sini guru dan peserta didik bersepakat untuk membuat jadwal pelaksanaan atau pembuatan proyek mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan proyek dan lain-lain. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring produk. Di sini guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Yang kelima adalah menguji hasil. Di sini guru memantau dan menilai keterlibatan siswa serta mengukur ketercapaian siswa. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Di sini guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksi. Kami mengambil contoh materi tentang rangkaian listrik yang akan diimplementasikan dengan menggunakan metode PJBL. Dengan indikatornya yaitu merancang model rangkaian listrik paralel, menguji model rangkaian percobaan listrik paralel, dan yang terakhir adalah menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian listrik paralel. Seperti yang telah dijelaskan dalam sintak sebelumnya, yang pertama kali dilakukan dalam menggunakan metode PJBL adalah penentuan pertanyaan mendasar. Di sini, peserta didik diminta untuk mengamati video atau gambar tentang beberapa pengguna listrik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengamati demonstrasi tentang pembuatan rangkaian listrik paralel. Di sini peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya, misalnya dengan bertanya bagaimana cara merangkai rangkaian listrik secara sederhana. Selanjutnya adalah mendesain perencanaan proyek. Di sini peserta didik membuat aturan penyelesaian proyek, misalnya dilakukan secara berkelompok, waktu kegiatan melakukan perencanaan, dan mempelajari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bel listrik atau rangkaian listrik paralel tadi. Tahapan ketiga adalah menyusun jadwal. Di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bisa dijadwalkan mengenai perencanaan proyek yang berisi tentang mengkaji konsep rangkaian paralel, kemudian merancang gambar rangkaian listrik paralel. Kemudian dilanjutkan dengan jadwal berikutnya yaitu tugas proyek. Di sini membuat rangkaian listrik sesuai dengan gambar sudah dilaksanakan, mencatat proses pembuatan, dan melakukan uji coba. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan proyek. Di sini membuat laporan kemudian dipresentasikan di dalam kelas. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan dan monitoring produk. Di sini peserta didik melaksanakan proyek membuat rangkaian listrik paralel sesuai dengan rancangan yang telah dibuat bersama kelompoknya. Kemudian peserta didik melakukan uji coba, mencatat hasil uji coba, dan mengolah data hasil uji coba. Yang terakhir adalah membuat laporan proyek. Nah, di sini laporan proyek bisa disajikan dalam berbagai bentuk seperti mind mapping, rangkuman materi, maupun cuplikan dokumentasi kegiatan seperti foto-foto ataupun video yang dijadikan satu kemudian ditampilkan pada saat presentasi sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Selanjutnya adalah menguji hasil. Di sini peserta didik mengkomunikasikan hasil proyek membuat rangkaian listrik paralel dengan cara presentasi dan demonstrasi di depan kelas. Kemudian guru menilai laporan rancangan belajar bel listrik atau laporan hasil pembuatan rangkaian listrik
paralel sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Bagian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Di sini pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat rangkaian listrik paralel. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.